Kedua mata Azril terbuka seketika. Dia meringis saat merasakan keningnya kesakitan. Tatapannya jatuh menatap adiknya yang juga baru sadar dari pingsannya. Bang Hicks Lil takut, isak Hazril menangis tiba-tiba. Sosok pemberani yang selama ini ada dalam diri Hazril hilang seketika. Dia benar-benar ketakutan. Takut dan ingin memeluk bundanya agar ketakutan ini hilang. Tenanglah Ril, ayah pasti akan menyelamatkan kita, kata Azril. Wajah Hazril tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mendengar abangnya akhirnya bisa berbicara. Dia bahagia sekaligus takut. Hazril menghapus air matanya dengan kasar. Benar kata Bunda, jika kita berdoa pada Allah dengan tulus, Allah pastinya akan mengabulkan doa kita. Abang selama ini selalu berdoa setiap malamnya di kamar, dan inilah jawaban yang Allah kasih. Lil bahagia Bang El bisa berbicara, sangat bahagia, tapi Lil juga takut kita tidak bisa bersama-sama dengan Bunda dan Ayah. Lil tadi dengar omong jahat itu ingin membawa kita pergi ke luar negeri, ucap Hazril. Sejak tadi Hazril tidak pingsan. Ia hanya pura-pura pingsan saja karena abangnya pingsan. Jangan takut Ril, percaya sama Allah. Allah akan mendatangkan ayah sebagai sosok penyelamat untuk kita, kata Azril. Azril mengusap kepala adiknya ini, menenangkan. Dia menghapus air mata di kedua matanya dengan lembut. Selama ini Ril yang selalu jagain abang dan jadi perisai untuk abang, sekarang biar abang yang jadi pelindung Ril ya, ucap Azril. Hazril mengangguk sambil memeluk erat tubuh abangnya dan menenggelamkan wajahnya ke dadanya. Brak! Tiba-tiba pintu didobrak membuat tubuh Hazril kembali bergetar ketakutan. Dua sosok bertubuh besar mendekati mereka membuat Azril segera menutup wajah adiknya menggunakan jas sekolah yang ia pakai. Jangan mendekat! Teriak Azril membuat Andro dan Dion tergelak seketika. Mereka tertawa menatap anak laki-laki yang sok berani. Dion, lo ingat apa yang dikatakan bos? Kita bisa siksa dua bocah ini. Lo siksa aja tuh bocah laki-laki, dan yang bocah perempuan biar gue yang urus, kata Andro. Andro menarik tubuh Hazril dalam, namun dengan cepat Azril menggigit tangannya. Ah! Sialan! Teriak Andro. Buk! Andro dengan kejamnya melemparkan tubuh kecil Azril hingga sang empu terjatuh dan menghantam benda runcing di depannya. Darah kental keluar di kening Azril membuat Hazril yang melihat pun berteriak memanggil abangnya. Hentikan Andro, lihat berita sekarang. Foto-foto kita sudah tersebar di internet dan kita sudah menjadi buronan semua orang. Sial! Ternyata ayah dari kedua anak yang kita culik sangat berpengaruh itu sampai-sampai semua masyarakat mencari kita, kata Dion. Andro menghentikan niatnya untuk membuka pakaian Hazril. Dia mendorong tubuh kecil Hazril membuat Azril segera memeluk adiknya ketakutan. Hazril sangat ketakutan sekarang sampai-sampai ia ingin mati saja, tapi teringat bunda dan ayahnya yang saat ini pasti tengah mengkhawatirkannya dengan abangnya. Lihat abang Ril! Teriak Azril membuat Hazril seketika menatapnya. Jangan lihat apapun selain abang, kata Azril. Azril mulai berdoa agar perasaannya tak takut lagi. Masih ingat apa yang bunda ajarkan pada kita jika kita takut? Tanya Azril. Hazril mengangguk. Baca doa agar doa hati tenang, jawab Hazril. Amin Allahumma amin, ucap mereka berbarengan setelah menyelesaikan doanya. Andro, apa sebaiknya kita segera membawa dua bocah ini pergi ke bandara? Usul Dion membuat Andro mengangguk seketika. Mereka berdua dengan cepat membawa Azril dan Hazril pergi dari gudang tak terpenghuni ini. Om jahat! Nanti El pastikan ayah El akan menghukum kalian berdua. Teriak Azril sambil memukul pundak Dion dengan sekuat tenaga. Sepertinya perjalanan kita ke bandara akan sangat sulit. Dion, bius anak itu, saya akan membius anak ini, kata Andro. Siap bos, jawab Dion. Tanpa ragu Dion menyuntikkan obat bius ke tangan Azril, begitupun dengan Hazril.
Membuat mereka berdua tidak memberontak lagi dan akhirnya kesadaran merenggut mereka berdua. Ayah cepat datang, gumam Azriel sebelum kesadaran benar-benar merenggutnya. Wajah Arkanah masih tetap sama saat pagi menerima fakta akan kedua anaknya diculik, yaitu marah, sedih, dan juga menyesal bercampur menjadi satu. Sudah 10 jam waktu yang Arkanah habiskan untuk mencari keberadaan dua malaikat kecilnya, tapi sampai sekarang belum menemukan titik terang sama sekali. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore dan beberapa jam lagi akan menunjukkan pukul 6 di mana waktu azan maghrib berkumandang. Arkanah frustasi karena belum menemukan keberadaan Azriel dan Hazriel. Sungguh, Arkanah ingin mengamuk seperti sejak pertama menerima kenyataan bahwa istrinya Hanum meninggal dunia. Ia seperti kembali kehilangan orang yang ia sayangi. Arkanah takut. Dia sangat takut akan kehilangan. Dan ia tidak akan bisa menerima kenyataan jika Allah benar-benar menghilangkan kedua malaikat kecilnya pergi. Dulu Arkanah memang tidak mengharapkan kedua anaknya, tapi sekarang berbeda. Ia sadar betapa berharganya kedua anaknya sampai-sampai nyawanya pun akan ia pertaruhkan demi kebahagiaan mereka. Mustahil, bagaimana bisa ada seseorang yang mengirimkan lokasi di mana El dan Ril berada? Seru Zidane menatap layar komputernya yang memperlihatkan lokasi yang tiba-tiba dapat ia akses di mobil yang sedang berjalan menuju bandara. Mungkin itu hanya orang yang iseng. Lihatlah di berita, publik sudah mengetahui jika kedua anak dari Tuan Arkanah sedang diculik dan pesaing bisnisnya bisa ingin mengecoh Tuan Arkanah dengan membuat Arkanah harus pergi ke bandara, ucap Farhan yang ada benarnya. Arkanah memilih diam tidak menjawab, kedua matanya terpejam kuat sampai akhirnya ia segera merogoh saku jas hitamnya untuk mengambil ponsel. Sial. Kenapa saya harus lupa? Ril mempunyai iPad, pas pertama kali saya memberikan iPad, saya sudah menyalakan lokasi keberadaannya. Sialan, kenapa bisa saya melupakan hal penting itu, geram Arkanah. Tuan, memangnya Ril membawa iPad-nya saat dia dan El diculik? Tanya Zidane. Ya, Ril menyimpan iPad di tasnya. Saat penculik bajingan itu menculik kedua anak saya, pasti Ril membawa tasnya, jawab Arkanah. Kalau gitu, biar saya yang lacak keberadaan kedua anak Anda, Tuan, kata Zidane. Arkanah segera memberikan ponselnya pada Zidane. Dia menggigit bibirnya menahan kemarahan yang kembali hadir hingga bibirnya mengeluarkan darah. Dua orang narapidana yang telah menculik kedua anaknya, ia akan membunuh mereka satu persatu, ia janji itu. Lokasinya sama seperti orang misterius yang mengirimkan lokasi di mana mobil sedang berjalan menuju ke bandara, Tuan. Seru Zidane. Kalau begitu, cepat, kita harus pergi ke bandara sekarang. Perintah Arkanah. Farhan segera mengegas mobilnya dengan kecepatan penuh menuju tempat yang tuannya maksud. Arkanah dalam keadaan marah bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa dua orang penculik pergi ke bandara? Seakan tersadar, Arkanah berteriak dengan kencang menyuruh Farhan untuk mempercepat laju kendaraannya. Apapun yang ada di depan, tabrak saja. Jangan biarkan para pengendara menghalangi jalan kita. Cepat gas mobilnya lagi, Farhan. Teriak Arkanah. Tin, tin. Suara klakson mulai terdengar. Beberapa orang saling mengumpat karena mobil hitam tiba-tiba saja hampir membuat mereka kecelakaan jika saja mereka tidak menghindar dengan cepat. Kedua anaknya tidak mungkin pergi ke luar negeri, kan? Hati Arkanah entah kenapa mengatakan jika El dan Ril akan diadopsi oleh orang lain di luar negeri karena itulah dua orang yang menculiknya akan pergi ke bandara. Arkanah tidak akan pernah membuat hal itu terjadi. Tuan, ponsel Anda bergetar dan ternyata istri Anda menelepon, kata Zidane. Arkanah mengambil ponsel miliknya di tangan Zidane. Benar saja, tertera nama istriku di latar ponselnya. Mas, buka pintunya sekarang. Bi Indah mengurungku di kamar. Aku ingin pergi mencari anak-anak sekarang. Teriak Hafsah. Sayang, tenanglah, Mas pasti akan menemukan El dan Ril.
Mas sudah menemukan lokasi keberadaan kedua anak kita dan sebentar lagi Mas janji akan pulang membawa kedua anak kita. Bersabarlah sayang dan jangan khawatir, kata Arkana. Di seberang sana, Hafsah terduduk lesu di depan pintu yang terkunci. Dia menangis sambil meremas dadanya yang sesak. Ia ingin kedua anaknya, ia ingin memeluk El dan Ril seperti biasa, tapi sekarang kedua anaknya diculik oleh penjahat yang sangat kejam menculik anak kecil. Aku melihat berita di ponsel. Publik sudah tahu jika El dan Ril diculik, Mas, kata Hafsah. Apa yang Arkana duga ternyata terjadi. Sayang, beberapa jam lagi azan maghrib akan tiba, kamu ambil wudhu agar hatimu tenang. Dan berdoalah supaya Mas malam ini kembali membawa anak-anak kita. Tetap di kamar, malam ini Mas pastikan akan pulang bersama anak-anak, sayang, kata Arkana. Itu pasti, Mas. Aku akan selalu berdoa untuk keselamatan Mas dan juga anak-anak agar kembali. Cepat temukan anak-anak, nanti. Hafsah menghapus air matanya yang kembali turun, setelah ini berakhir, aku akan mengatakan kejutan yang akan membuat kamu bahagia, Mas. Arkana tersenyum, ia sangat penasaran entah apa yang direncanakan istrinya. Tak terasa, sekarang mobil yang membawa mereka akhirnya sampai di Bandara Indonesia. Sayang, sekarang Mas sudah sampai. Mas akan tutup teleponnya ya, kata Arkana. Iya Mas, berhati-hatilah. Aku mencintai Mas, kata Hafsah. Mas juga sayang, sangat mencintaimu, jawab Arkana. Panggilan terputus dari sananya setelah istrinya memberikan salam. Entah kenapa hatinya merasakan sangat tidak nyaman, seperti ia akan kehilangan istrinya itu. Semoga saja perasaannya ini hanya kecemasannya saja karena kedua anaknya diculik dan ia takut Hafsah yang sendiri ikut diculik. Arkana akan memerintahkan penjaga untuk memperketat keamanan agar istrinya tetap berada di dalam rumah. Mobil berhenti membuat Arkana segera berlari masuk ke bandara. Jangan bersedih, ibu akan jadi art 1 tahun di Amerika, kata seorang ayah. Tapi aku mau ikut ibu, ayah. Biarkan aku pergi. Kenapa pesawatnya sekarang ini sudah lepas landas, tangis seorang anak. Kaki Arkana berhenti saat mendengar percakapan antara ayah dan anak yang tengah menangis. Tidak mungkin, kan, kedua anaknya berada di pesawat yang hari ini sudah lepas landas. Tidak mungkin, kan. Seorang wanita seksi yang hanya memakai kimono membuka kimononya itu hingga tubuh polosnya terlihat. Dia mengambil pakaiannya dan memakainya. Baju ketat memperlihatkan belahan dadanya dan juga celana mendek seatas paha itulah pakaian yang wanita itu pakai sore hari ini. Dasar dua preman bodoh. Seharusnya kalian tidak 100% percaya pada saya. Jika Arkana menemukan keberadaan kalian, itu bukan salah saya, tapi jika kalian sudah berhasil pergi ke Amerika, itu sangat bagus. Dengan begitu kedua anak Arkana tidak akan bisa kembali dan Arkana akan sendirian, kata Fiona Veronica. Dia, Fiona Veronica. Wanita itu tertawa puas menatap lokasi yang sudah ia kirim pada komputer Zidane, di mana dua orang preman membawa anak-anak Arkana ke bandara dan sepertinya sekarang mereka sudah berada di pesawat. Saat di bandara, Andrew dan Dion pasti ketakutan karena mereka takut ketahuan menculik dua anak presidir yang sangat berpengaruh di kota ini, tapi karena ada Fiona yang sangat cerdas, mereka berhasil masuk ke dalam pesawat tersebut. Fiona memang menginginkan kedua anak Arkana menghilang dari kehidupan Arkana, tapi ia harus membuat Arkana mengetahui di mana lokasi keberadaan kedua anaknya agar dia ikut pergi ke bandara, bahkan Arkana sendiri harus ikut pergi ke Amerika untuk kembali mencari anak-anaknya. Waktu Arkana akan dia habiskan untuk mencari anak-anaknya sampai melupakan istrinya yang berada dalam bahaya, dan saat itu Fiona akan melancarkan aksinya. Sebentar lagi tiba, sebaiknya saya harus mengirimkan pesan pada cinta pertama Hafsah, gumam Fiona.
Beberapa menit lalu, Zames sempat datang ke apartemennya untuk membantunya meretas ponsel dari Hafsah dan setelah itu dia kembali pulang ke rumahnya. Seharusnya Zames, setelah membantu Fiona, seperti biasa mereka akan bergulat di atas ranjang selama beberapa jam, tapi dia tidak bisa. Sekarang, lihatlah, ponsel Hafsah bisa ia kendalikan di ponsel pemberian dari Zames. 20 menit lalu, terdapat panggilan dari Arkana, sepertinya Hafsah telah menghubungi Arkana. Hafsah, kamu bisa saja masih bisa saling berkomunikasi, tapi hari ini kamu tidak akan pernah berkomunikasi dengan Arkana, bahkan rumah tanggamu akan hancur hari ini, kata Fiona. Fiona mulai mengirimkan pesan pada Ryan. Assalamualaikum, Ryan. Ini aku Hafsah. Bisa bantu aku? Aku berada di Hotel Melisau dan terkurung di sana. Aku mohon tolong aku, Ryan, tulis Fiona dalam pesan. Itulah pesan yang Fiona kirimkan ke nomor Ryan. Pastinya pria itu akan segera datang ke sana. Karena apa? Jawabannya karena cinta, mana mungkin Ryan membiarkan Hafsah terkurung di kamar hotel sendiri, pasti dia dalam bahaya. Setelah mengirimkan pesan pada Ryan, Fiona meneguk wine di botolnya langsung yang tersisa sedikit. Nanti, beberapa jam kemudian setelah dibaca pesannya oleh Ryan, ia akan menghapus jejaknya ini agar tidak ada bukti nantinya. Ia tidak akan ceroboh dan sampai Arkana mengetahui jika ia dalang di balik semua ini. Fiona mana bisa melupakan ancaman dari Arkana padanya, jika ia menyakiti Hafsah atau kedua anaknya, ia akan habis di tangan pria yang ia cintai itu. Sepertinya paket yang telah saya kirimkan pada Hafsah sudah sampai, gumamnya sambil menyeringai. Di tempat kediaman Ravindra, Bu Indah tergopoh-gopoh berjalan ke kamar majikannya. Dia menatap majikannya yang tengah selesai salat maghrib dan sekarang sedang berdoa. Ia tidak boleh mengganggu majikannya ini, dan ia akan menunggu sampai majikannya selesai berdoa. Hafsah mengusap air matanya yang terus saja turun membasahi pipinya. Dadanya masih sesak, tapi tidak sesak seperti sebelumnya. Ia sedikit tenang setelah selesai salat maghrib. Allah, gumam Hafsah. Kau tahu, katanya pelan. Apapun yang engkau berikan padaku, aku akan sabar menghadapi cobaan ini. Tapi satu hal yang harus engkau tahu, jangan membuat anak-anakku dan suamiku terluka. Luka mereka sudah banyak yang tertoreh di hati mereka. Mas Arkana, El, dan Ril telah kehilangan Hanum, selama ini mereka belum pernah sepenuhnya bahagia, biarkan mereka bahagia ya Allah, aku mohon, doa Hafsah. Aku mohon. Lanjutnya, Hafsah menangis hingga tubuhnya bergetar. Dia meremas mukenanya hingga kusut setelah itu menghela napas dalam-dalam agar rasa sesak yang kembali hadir bisa ia keluarkan. Lindungi mereka seperti engkau yang selalu melindungiku, doanya. Hafsah mengakhiri doanya, lalu dia berdiri memakai kerudung persegi empatnya sambil menatap Bi Indah yang sejak tadi berdiri di depan pintu. Assalamualaikum, Nyonya Hafsah, sapa Bi Indah. Waalaikumsalam, Bi. Ada apa? Apakah Mas Arkana dan anak-anak sudah kembali? Tanya Hafsah mendekat dengan harap-harapan kedua anaknya kembali. Bi Indah menggelengkan kepalanya membuat Hafsah kecewa. Saya datang ke sini untuk memberikan paket yang Nyonya Hafsah pesan, kata Bi Indah. Aku gak pesan apapun, Bi, jawab Hafsah. Tapi di sana tertera nama Nyonya, kata Bi Indah. Hafsah menerima paket yang berukuran segi 4 itu. Ia benar-benar tidak memesan paket apapun dan siapa yang mengirimkan paket ini. Kalau gitu, Bibi pergi dulu, Nyonya. Maaf pintunya Bibi kunci lagi soalnya diperintah dari Tuan Arkana, kata Bi Indah. Bi Indah pergi sambil mengunci pintu kamar Hafsah membuat kamarnya menjadi sunyi kembali. Hafsah meletakkan kotak persegi 4 di atas kasur, lalu dengan cepat ia membukanya. Hal yang pertama Hafsah lihat adalah foto-foto kedua anaknya yang sedang terikat dengan wajah mereka dipenuhi oleh luka.
Seluruh tubuh Hafsah seketika bergetar, air matanya kembali turun membasahi pipinya. Ia berteriak dengan kencang untuk melampiaskan rasa amarah, sedih yang kini ia rasakan. Allah, kenapa kedua anakku bisa seperti ini? Jeritnya menangis pilu. Hafsah meremas 5 foto anak-anaknya yang terluka parah oleh kedua iblis yang kini tengah menjadi buronan polisi. Aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang telah menyiksa anak-anakku. Para pria berdebah itu harus menanggung akibat dari perbuatan mereka. Demi Allah, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Teriak Hafsah. Apa yang akan kalian rasakan jika kalian melihat anak yang kalian sayangi terluka? Marah, sedih, sakit, dan kecewa pasti akan kalian alami. Itu terjadi pada Hafsah. Ya, Atsril dan Hazril memang bukan lahir di rahimnya, tapi ia sudah menganggap mereka kedua anaknya. Ia rela mengorbankan apapun demi keselamatan mereka. Hafsah menatap sepucuk surat yang tak sengaja ia jatuhkan saat akan melemparkan foto-foto itu. Ia segera membuka surat tersebut dan ternyata surat tersebut berisikan pesan jika Atsril dan Hazril berada di Hotel Melisau. Hafsah kembali membaca isi terakhir dari surat tersebut yang berisikan jika ia sendiri harus datang ke Hotel Melisau jika ingin kedua anaknya selamat. Kenapa Mas Arkana pergi ke bandara sedangkan El dan Ril berada di Hotel Melisau? Ada apa ini? Apakah Mas Arkana sedang dijebak? Tanya Hafsah pada dirinya sendiri. Bisa saja, kan? Hafsah tanpa banyak pikir membuka jendela kamarnya. Dia menatap ke bawah. Pintu terkunci oleh Bi Indah. Jika ia kabur dari pintu depan, otomatis Bi Indah dan para penjaga akan mengetahui niatnya. Aku harus melompat ke bawah sekarang, gumam Hafsah. Hafsah berjalan ke arah lemari. Di sana ada kerudung miliknya. Dengan cepat ia mengikat dengan tali mati dengan kuat kerudungnya itu hingga panjang seperti tali. Ia akan menggunakan kerudungnya ini untuk turun ke bawah. Bismillah, Hafsah, katanya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.